Ya pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show. Nah, menjelang pemilihan umum 17 April 2019 nanti, politik identitas dan juga hoax ini menjadi dua isu sentral yang ramai diperdebatkan. Nah, saya ingin bertanya masih ke Bapak Hasbullah, Pak. Ini juga menjadi bagian ataupun tugas dari penyelenggara pemilu ya Pak ya. Di mana hoax ini akan dikategorikan akan lebih mengkhawatirkan lagi menjelang pemilu nanti. Nah, ini ada politik identitas seperti misalkan selama ini caleg tidak lagi untuk memaparkan programnya, tapi lebih menyerang kepada caleg yang lain. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Inilah kadang-kadang memang terjadi di medsos ini kadang berbeda dengan realita terjadi di lapangan. Nah, di medsos ini terjadi penyerangan cyber, penyerangan berita-berita yang tidak ada sumbernya. Nah, kalau bicara hoax ini kan dia, kalau menurut saya itu dia informasi yang tidak ada sumbernya, tidak jelas sumbernya. Jadi itu disebut dengan berita hoax. Beda dengan fitnah tadi. Kalau fitnah memang kadang-kadang ada sumbernya, ya. Tetapi ini memang tidak ada sumbernya. Apalagi di umumnya masyarakat kita Indonesia ini lebih kadang-kadang mengagungkan berita-berita yang memang yang tidak jelas informasinya. Seperti kalau bicara sains ya, saya menyentuh sedikit sains. Ada penemuan misalkan partikel. Kalau orang barat itu menamakan partikel E, orang Indonesia menamakan partikel Tuhan itu. Inilah yang kadang-kadang orang kita lebih suruh dengan berita-berita yang booming begitu, yang viral ya, bahasa sekarang viral. Nah, terkait dengan kampanye di medsos ya. Di medsos ini saya pikir memang agak sulit kita bedakan antara berita yang jelas sumbernya ataupun yang tidak jelas sumbernya. Betul. Ataupun hoax ya. Tetapi KPU sendiri itu ada beberapa ada aplikasi ya, ada aplikasi di situ, ada Sitali, cara cek data pemilih, juga cara cek berita hoax. Ada dibuat di situ bahwa memang ada berita-berita yang terkait dengan penyelenggara yang hoax. Tapi kalau terkait dengan caleg, memang dia ada plus minus. Bisa-bisa lewat berita hoax itu bisa meningkatkan popularitas, bisa juga yang menurunkan kreativitas juga popularitas. Penambahan bumbu-bumbu ya seperti itu ya. Iya. Nah, jadi memang program yang sekarang mereka utarakan kepada masyarakat diberikan janji dan segala macam ini, apakah juga hanya ya kita membebek sajalah atau memang dia tidak punya kualitas di bidang itu, Pak? Inilah memang ada caleg-caleg yang ada program yang memang rasional, tapi memang ada program yang tidak rasional. Tapi kan ini kan bukan hoax. Tapi inilah kadang-kadang perlunya asosiasi pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih daripada kami penyelenggara, termasuk juga pemerintah, termasuk juga di situ ada perguruan tinggi. Artinya tidak hanya kami dibebankan pada penyelenggara, termasuk ya seperti tadi pemerintah melalui dapat Kominfo untuk ya menyiarkan berita-berita yang membuat menambahkan literasi bagi pembaca terkait dengan tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang politik, sehingga orang tidak salah memilih nantinya. Jadi bukan hanya memilih karena dengan berita-berita yang dengan program-program yang tidak rasional. Walaupun kita tahu bahwa regulasi Indonesia ini ya bicara pada DPR ya, DPR beserta dengan pemerintah eksekutif itu. Baik. Nah pemirsa sudah bisa menelpon di nomor telepon 081279407106. Pak Madi, ini saya menemukan di media mainstream yang insya Allah nih bisa dipercayakan ya Pak ya. Ada sebanyak 62 konten hoax terkait pemilu 2019 nih Pak, diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, selama Agustus sampai Desember 2018 kemarin. Yang paling banyak hoax terdapat di bulan Desember, Pak. Apakah ini semacam memang dipersiapkan untuk menambah bumbu-bumbu politik nanti, Pak, di pemilihan 17 April nanti? Ya bisa jadi ada hubungannya ya. Sebenarnya ya hoax ini terjadi kapan saja, cuman dengan adanya situasi politik ini juga akan menambah mungkin eksistensi penyebar hoax itu akan semakin bertambah lagi karena ya seperti tadi melihat karena memang ini ada pasarnya, ada orang yang memang suka dengan
informasi-informasi yang tidak jelas ini, karena kita menyukai berita-berita yang bombastis begitu ya. Jadi ini sebenarnya dimanfaatkan oleh ya mungkin oleh para politikus untuk saling menjatuhkan. Jadi ini memang sesuatu yang tidak sehat sebenarnya. Mestinya kan masing-masing itu mengajukan program, menyampaikan visi misi, bukan malah menjelek-jelekan pihak lain. Nah, kalau dari Pak Iskandar sendiri nih Pak, kasus yang terbanyak yang sehubungan dengan UU ITE sekarang nih Pak. Yang terbanyak mungkin di tahun 2019 ini, yang pertama ya terkait dengan pencemaran nama baik. Itu paling banyak Pak. Pencemaran nama Ada baik berapa kasus terutama. kira-kira Pak? Ada, sudah yang kami terima itu ada 5 kasus. 5 kasus. 5 kasus yang nah, kemudian terkait dengan kesusilaan mungkin ada 1 kasus. Kesusilaan, oh yang tadi Bapak Yang katakan tadi. yang tadi pagi. Baik. Nah, ini unsur apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana ITE sendiri Pak? Ya, memang dalam tindak pidana ITE ini ada unsur-unsur yang masuk ke dalam. Yang pertama adalah unsurnya perbuatan melawan hukum, unsur melawan hukum. Kemudian yang kedua dilakukan di dalam ruang cyber, baik itu melalui sosial media seperti Facebook, seperti Twitter dan media sosial lainnya. Kemudian setiap orang, jadi nanti yang diikut setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini itu unsurnya. Unsurnya tidak sengaja ataupun sengaja. Ini juga harus diperhatikan oleh pemirsa. Sengaja dengan apa namanya? Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap orang, setiap orang, itulah unsurnya. Baik. Nah juga pemirsa, ini penggunaan media sosial yang sekarang bisa dikatakan makin merajalela juga ya Pak ya. Jadi harus memang berhati-hati sekali dalam mencari informasi. Jangan sampai informasi yang Anda makan mentah-mentah. Artinya harus mencari sumber yang terpercaya dulu. Begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, silakan, kami sudah menunggu telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini. Pak Hasbullah, untuk dari penyelenggara pemilunya sendiri, cara memberikan edukasi ataupun kesadaran terhadap masyarakat agar tidak mudah termakan hoax seperti apa Pak? Oke, baik. Kita dari KIP Kota Banda Aceh itu ada beberapa segmen yang kita lakukan pendidikan pemilih kemarin. Kemarin kita ada komunitas untuk para nelayan ya, ibu-ibu para nelayan juga kita berikan edukasi. Kemudian ada apa lagi, pasien kanker kemarin. Pasien kanker juga kita berikan rumah sakit jiwa. Kemudian ada pemilih muda yang generasi milenial, serta dengan OKP ormas. Nah, kemudian juga ada segmen apa lagi, segmen perempuan segmen perempuan, dan banyak segmen-segmen lain yang kita asosiasikan. Artinya apa? Dengan kita asosiasi tersebut, yang pertama menekankan angka golput. Itu tujuan kita, menekankan angka golput. Kita ajak dulu masyarakat ini untuk memiliki hasrat ataupun memiliki keinginan untuk memilih dulu. Itu yang sangat penting. Nah, ketika dia sudah mau datang ke TPS, pasti dia akan melihat yang terbaik menurut mereka. Dan di sini juga kita tekankan bahwa masyarakat jangan tergoda dengan kadang teman dekat, politik uang, kemudian teman satu kampung, teman-teman satu daerah. Kalau kita tidak ada, jarang ada caleg yang berbeda agama gitu. Mungkin kalau di daerah luar itu ada yang kampanye hitam, ada yang kampanye hitam, tapi kita tidak ada seperti itu. Artinya apa? Kita tekankan kepada masyarakat itu agar memilih itu benar-benar melihat kualitas caleg tersebut, bukan hanya karena hal lain ya, tapi yang orang yang dipilih tersebut memang mampu membawa aspirasi mereka nantinya. Karena pemilu ini, demokrasi ini kan tolak ukur dia suatu pemerintahan ke depan. Baiknya tidak baik pemerintah ke depan ini diukur dari 17 April nantinya. Makanya inilah yang kita tekankan kepada
para pemilih. Ya, ya. Dari Nah, berbagai segmen. ini juga media mainstream ataupun seperti media TV nih Pak ya, memang diharapkan untuk bisa berperan aktif menangkal hoax dan juga ujaran kebencian. Dari KIP-nya sendiri nih Pak, ini kan banyak kalangan yang kita sentuh, salah satunya adalah kaum milenial sendiri. Kalau ingin masuk ke dalam kaum milenial harus punya triknya sendiri. Iya. Adakah Pak? Ada, seperti kemarin kita lewat pentas seni, ya, pentas seni atau semacam yang Aceh buat kemarin mural, itu semacam ya lukisan kan, Betul. Lukisan politik ya. Itu ikut diperlombakan Pak? Juga diperlombakan Baik. kemarin. Kemudian ada daerah lain seperti ya semacam Instagram vlog itu ya, semacam video-video pendek itu ya. Vlog. Dokumenter ya. Tadi lewat itulah kita bangun kita bangun semangat anak muda untuk memilih. Di situ. Baik. Nah, ini dari segi anak-anak mudanya nih Pak Madi. Kalau ini Anda mungkin bisa mewakili dari segelintir ataupun banyak orang dari ASN ini sendiri Pak. Ini mengapa pemerintah perlu memandang ya penyebaran hoax ini untuk bisa disosialisasikan Pak? Jadi sebenarnya keberadaan undang-undang UITE sendiri ini juga untuk memberikan hak sebenarnya kan kepada warga agar dia punya ruang untuk melaporkan apabila merasa dirugikan ya. Karena kalau tidak kan di sosmed itu ketika diadili di sosmed itu kita kalau kurang kawan di sosmed ya habis Dibully. di sosmed tanpa ampun begitu Tanpa bisa ya. bela Jadi diri. dengan adanya undang-undang ITE ini, orang yang merasa dirugikan, orang yang merasa dicemarkan nama baiknya menggunakan hak ini ya, memang banyak juga yang tidak menggunakan ya, namanya hak kan. Yang penting sudah disediakan, yang mau pergunakan silakan, yang tidak ya tidak apa-apa juga. Kemudian kenapa pemerintah perlu mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak terjebak, tidak termakan sehingga merugikan diri sendiri. Karena hanya meneruskan saja itu juga bisa kena hukuman begitu. Jadi alangkah sayangnya begitu kita menerima pesan lalu kita tidak tahu apa-apa, hanya meneruskan ke orang lain, itu juga kita sudah kena. Jadi ini pemerintah memandang perlu mensosialisasikannya sehingga masyarakat tidak harus berurusan dengan hukum hanya karena meneruskan pesan-pesan yang tidak jelas ini. Baik, nah Pak Madi, saya banyak sekali membaca berita hoax yang paling banyak di Desember tadi Pak ya, di bulan Desember 2018 yang lalu. Salah satunya yang paling mengingatkan saya adalah hoax tentang Ratna Sarumpait. Nah ini dikatakan juga yang paling berdampak di tahun 2019 nanti ini. Dampak yang ditimbulkan yaitu ini adalah ujaran kebencian ya Pak ya. Nah menurut pandangan Anda, dampak yang paling besar untuk di Aceh ini, dampak hoax ataupun ujaran kebencian yang seperti apa Pak? Kita yang sering kita temukan itu ya memang istilahnya apa yang menjelek-jelekkan ya, menjelek-jelekkan pribadi tertentu atau lembaga tertentu, bisa juga lembaga negara. Ini yang sering kita temukan di sosial media. Di samping ada juga informasi-informasi yang tak jelas lainnya yang kadang-kadang disebarkan hanya karena kalau kita verifikasi itu awalnya hanya iseng saja sebenarnya, hanya iseng, mungkin seperti orang tidak ada kerjaan membuat informasi yang tidak jelas sehingga meresahkan orang lain. Ini yang misalnya seperti ini, ada informasi misalnya kalau ada mobil
berplat nomor sekian-sekian masuk ke permukiman ini adalah penculik anak-anak misalnya. Ini kan kadang-kadang hanya sekedar iseng saja, lalu masuk ke orang lain, diterima oleh orang lain itu mempercayai itu betul, lalu meneruskan, yang satu meneruskan, jadi membuat heboh ya gitu. Mungkin memang seperti saya sampaikan di awal tadi, di masyarakat kita juga dulu sering menyampaikan berita ini, tetapi tidak sampai, dulu kan tidak ada media sosial, orang tidak menyampaikan melalui sosial media, tetapi paling dari mulut ke mulut untuk mengingatkan barangkali anak-anaknya jangan berkeliaran, maka disampaikanlah seperti itu. Tujuannya dulu mungkin bagus, tetapi kemudian ketika menjadi heboh ini kan itu meresahkan sampai membuat aparat juga menjadi sibuk akhirnya kan memverifikasi apakah ini informasi ini benar atau tidak, dan bisa itu ketika misalnya ditemukan plat nomor yang seperti disebutkan bisa membahayakan nyawa orang tersebut padahal dia tidak tahu apa-apa ya. Ini seperti Jadi informasi hoax itu disebarkan, dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian dimakan mentah oleh orang bodoh seperti itu Pak ya. Pak Iskandar, mungkin ada pemirsa yang kemarin juga tidak menonton Aceh TV nih Pak. Seperti apa hukuman ataupun yang tindak pidana yang akan diterima oleh para pelaku penyebaran hoax ataupun si pembuat hoaxnya sendiri Pak? Silakan. Ya, di dalam Undang-Undang ITE ini memang bukan hanya hoax saja yang diatur, tapi ada tindak-tindak pidana lain seperti kesusilaan, seperti penipuan, kemudian perjudian juga ada. Nah, terkait dengan hoax ini memang diatur di pasal 45. Pasal 45 yang diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Gitu ya, 1 miliar. Jadi bagi setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan baik itu melalui media sosial, ini diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara dengan total kerugian 1 miliar. 1 miliar. Wow, bukan angka yang main-main ya. Iya. Pak Hasbullah, Anda saya yakin sekali ini sudah lama di KIP ataupun lebih banyak tentang pemilu dan juga berita hoax. Saya ingin melihat perbandingan penyebaran hoax di tahun 2014 dan sekarang di tahun 2019, perbedaannya seperti apa? Lebih banyak di tahun berapa? Memang hoax terkait dengan pemilu memang kita tidak ada data yang begitu ini ya. Seperti kalau dari penyelenggara, kalau kita buka situs itu memang ada 3 berita hoax di situs KPU ya, ada 3. Salah satunya juga terkait dengan kertas suara ya. Itu juga berita hoax ya, walaupun sumbernya jelas ya, itu juga berita hoax. Nah kemudian kalau kita merujuk pada data, memang tidak ada suatu data yang pasti, tapi kalau kita melihat dengan reka-reka mungkin lebih banyak di tahun 2019 ya, karena ini namanya baru berjalan 3 bulan ya. Kita lihat melalui penyebaran itu kan sangat banyak. Seperti kemarin, mohon maaf, Metro TV kan sudah berapa kali mengklarifikasi ya, mengklarifikasi terkait berita hoax terhadap Metro TV yang kita lihat ya. KPU sendiri juga ada beberapa juga mengklarifikasi tentang berita hoax. Tetapi kadang-kadang inilah butuhnya sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan undang-undang ITE tadi ya, terkait dengan hukumannya seperti apa, kemudian berita hoax itu seperti apa, dan ini sangat pengaruh pada pendidikan anak-anak yang menggunakan Android. Apalagi kalau kita melihat pada ranah pendidikan, anak-anak SMP pun sudah menggunakan Android. Maka ini juga perlu sosialisasi pendidikan supaya anak-anak yang masih tidak paham terhadap undang-undang ITE tidak perlu menggunakan gadget, Android. Android itu tidak perlu. Itu ini sangat berbahaya. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Anda sudah terhubung dengan Aceh TV. Silakan, dengan siapa? Halo.
Ya, kami masih menunggu. Halo. Terputus? Masih? Oke, halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum dengan terputus. Baik, dicoba kembali di 0812 7940 7106. Ya, Pak, kembali lagi kita ini tentang hoax di pemilu yang akan mendatang nih, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iskandar bahwasanya hukumannya 6 tahun penjara dan juga 1 miliar. 1 miliar. Baik. Nah, ini sebenarnya sudah sangat jelas hukumannya, Ya. tapi kenapa di Indonesia ini seperti belum ada gagasan yang kuat untuk menepis isu politik ya di tahun politik ini, Pak? Apa ini karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia menurut Anda? Menurut saya kalau kita bicara hukum juga tidak lemah. Orang ini juga bekerja, ada cyber juga yang Cyber. yang menghapus berita-berita hoax tersebut. Tetapi kadang-kadang mungkin kita tidak berani bicara, mungkin ini kadang-kadang dikelola oleh petinggi-petinggi oleh. Baik. Ya, kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo, dengan siapa Bapak? Assalamualaikum. Ya, Bapak silakan langsung berbicara. Halo. Ya, halo, silakan Bapak Syahrul. Pak Syahrul, Anda sudah terhubung, silakan langsung. Saya mau tanya ini. Ini ke Bapak yang dari KIP ya. Ya. Iya. Ya. Ini menyangkut dengan berita bohong atau hoax gitu. Ya. Kalau misalnya caleg gitu atau juga kontestan yang ingin ikut pemilu gitu, itu kan supaya menang, artinya supaya ada simpati dari pemilih segala macam, dia kan juga memberikan satu janji atau juga mungkin satu pernyataan itu, apakah itu masuk juga hoax dan juga bagaimana mungkin mengantisipasi atau juga menindak apabila ada caleg atau juga kontestan yang melakukan hal seperti itu. Baik, Iya. itu saja Pak Syahrul. Baik, terima kasih banyak Pak Syahrul. Assalamualaikum. Ya, Pak Hasbullah, silakan mungkin langsung bisa menanggapi penelpon dari Pak Syahrul di Lampinang terhadap pertanyaan tadi caleg yang menebar janji. Ya. Adakah tindakan? Ini kembali lagi begini, caleg yang menebar janji. Kalau dia menebar janji kan berarti bukan berita hoax dia, bukan berita hoax karena sumbernya jelas caleg tersebut. Cuman inilah kadang kamu butuh kecerdasan masyarakat dalam melihat caleg tersebut. Realistis tidak apa yang dia kampanyekan, apa yang dia programkan untuk ketika dia terpilih nantinya. Jadi inilah menjadi tolak ukur. Ya, jangan asal menyebarkan visi misi terlalu tinggi yang tidak mampu direalisasikan. Ingin kalau dulu bahasa dulu macam-macam, ya kan? Apalagi kita tidak berani bicara pada ranah terlalu politis ya. Tetapi itu bukan berita hoax ya. Kalau memang itu berita hoax, caleg tersebut menyebarkan berita hoax ataupun berita-berita ujaran kebencian pada orang lain, itu memang kalau memang terkena dampak pada undang-undang ITE, kalau memang itu diproses dan di pengadilan ditetapkan sebagai terpidana, itu memang kita hapus calon tersebut dari daftar calon tetap. Walaupun dia terpilih tapi dia tidak bisa dilantik nantinya. Hukumannya tetap ada. Itu kalau memang dia menyebarkan berita hoax. Ya. Tapi kalau terkait dengan program itu tidak ada. Tentu ini biasalah caleg-caleg ya menebar janji. Makanya kita pemilih aja harus cerdas. Baik, jangan termakan janji manis ya Pak ya. jangan makan janji. Ya, apalagi sempat dijanjikan akan diberikan uang santunan. Ya. Begitu ya Pak, serangan fajar ya Pak ya. Baik, ada lagi penelpon selain Bapak Syahrul, silakan, kami masih menunggu dan saya akan langsung ke Pak Madi. Pak, Anda juga pernah di dunia wartawan nih Pak ya, tidak asing lagi Pak. Nah, sebenarnya untuk media mainstream seperti TV ataupun radio dan juga tabloid Pak, maaf, ataupun surat kabar yang lainnya Pak, sebenarnya dalam beretika wartawan memberikan informasi agar tidak mengundang fitnah dari banyak pihak, seperti apa Pak? Ya, seperti kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu barangkali ya, ada media-media yang sudah terverifikasi itu, ya dia memang
pasti menjaga informasinya tetap informasi yang akurat. Kalau tidak dia akan berurusan juga dengan Dewan Pers nantinya ketika ada yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik misalnya kan. Tetapi kalau yang di luar itu, yang media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, ini yang menjadi masalah. Ini bisa diadukan ke polisi. Tetapi ada juga kasusnya. Jadi wartawan juga harus berhati-hati bahwa ketika dia sesudah memberitakan melalui media yang sudah terverifikasi sekalipun, itu sudah produk jurnalistik. Tetapi ketika berita itu di-share melalui sosial media, di sini dia yang akan berurusan dengan undang-undang ITE nantinya. Berita misalnya media cetaknya memuat tentang pencemaran nama baik di media cetaknya. Kalau yang dimuat di media cetak itu, kalau yang berkeberatan bisa menggunakan hak jawab atau melaporkan ke Dewan Pers. Tetapi kemudian kalau korannya itu difoto lalu di-share ke sosial media, ini dia akan berurusan dengan undang-undang IT itu tadi. Ya. Jadi beritanya kalau yang hanya beredar di medianya saja itu di luar UU ITE. Jadi dia kalau yang merasa keberatan, merasa dirugikan, silakan gunakan hak jawab, boleh, dan media tersebut wajib menayangkan. Hak jawab itu wajib ditayangkan oleh media tersebut ya. Atau orang yang merasa dirugikan melaporkan ke Dewan Pers gitu. Jadi kalau yang di medianya itu nggak masalah. Kan kita sering kadang-kadang sesudah bikin beritanya pencemaran nama baik, kepingin dibaca oleh banyak orang, lalu kita share melalui sosmed. Nah, di situ yang kemudian menjadi masalah. Ini kemarin ada media yang di Biren ini sedang ada dia salah satu media dia men-share ke Facebook. Jadi dia kena dijerat dengan undang-undang ITE. Oke, baiklah. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.